Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis syahri siyam wa ja'ala fis syahri ramadan wa rafa'as sha'imina wa mahafil khati'at. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, la haula wa la quwata illa billahi, amma ba'du. Yang kami muliakan, kami takdimkan seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Stasiun TV Al-Ikhlas Batam yang berbahagia. Tentunya mengawali perjumpaan hari ini tiada kata lain seindah kecuali kita memperbanyak bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurlah ala ni'matillah, yang mana pada kesempatan hari ini sebuah kenikmatan yang begitu besar yang Allah karuniakan kepada kita. Hari ini kita sudah bisa memasuki hari yang ke-7 daripada bulan suci Ramadan. Harapan kita, hajat kita, mudah-mudahan segala aktivitas kita, ubudiyah kita, amaliyah kita selama bulan suci Ramadan senantiasa diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawatullah wa salamullah terlimpah curahkan kepada pembawa berita agama Islam. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslimin wal muslimat, as-saimin as-saimat rahimakumullah. Tentunya tidak kita pungkiri bahwa bulan suci Ramadan atau puasa kita menjadikan sekolahan dan madrasah buat diri kita. Istilah bahasa ketika di saat ada instansi sekolah, ada SD, ada SMP, ada jenjang menuju ke SMA, ketika di saat dia sudah pendidikan, ketika di saat dia sudah belajar di madrasah atau sekolahan, mereka akan menuju ke puncak terakhir, dia akan mendapatkan ijazah kita sebut. Yang kedua diantaranya, kalau kita lihat instansi orang-orang yang kuliah, ketika di saat terakhir daripada penghujung dalam dirinya, dia juga akan mendapatkan gelar profesor, doktor, bahkan S1, bahkan S2, bahkan S3. Sama seperti bulan suci Ramadan, madrasah buat diri kita, sekolah buat diri kita. Ketika di saat Ramadan meninggalkan kita, bukan gelar sarjana yang kita dapatkan, bukan gelar S1, S2, S3 yang kita raih dalam diri kita, melainkan gelar la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin muslimat, as-saimin as-saimat rahimakumullah. Tentunya menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, lalu hikmah apa bulan suci Ramadan yang kita lakukan dalam satu bulan full dan penuh dalam kehidupan kita? Yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita memperbanyak bersyukur kepada Allah. Kenapa demikian? Berapa banyak di luar daripada bulan suci Ramadan Allah ajarkan, kita perlihatkan, bahkan kita lihat dengan secara kasat mata, kawan-kawan kita, teman-teman kita, bahkan sahabat andai tolan kita, mereka tidak bisa menikmati apa yang hari ini bisa kita nikmati. Mereka tidak bisa melihat hidangan-hidangan yang beraneka ragam, kenikmatan yang terhidang di depan mata kita, tapi mereka tidak bisa menikmati, bahkan mereka tidak pernah melihat. Nah, Ramadan mengajarkan kepada kita agar senantiasa bagaimana ketika di saat posisi kita sebagai orang fakir dan miskin, sebut katakan di bawah garis kemiskinan, kita tidak pernah merasakan, mereka tidak pernah menikmati makanan-makanan yang hari ini bisa kita nikmati. Hadirin kaum muslimin jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, apa hikmah-hikmah yang harus kita ambil pelaksanaan bulan suci Ramadan dalam satu bulan full dan penuh ini? Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita agar senantiasa membentuk pribadi diri kita yang jauh lebih sabar. Harusnya tempe yang seharusnya di luar bulan suci Ramadan halal bisa kita makan. Yang seharusnya es cendol di luar bulan suci Ramadan halal kapanpun dan dimanapun bisa kita makan. Tapi Allah mau mengajarkan, inilah Ramadan memberikan pesan kepada kita bahwa kalaulah memang itu bukan hakmu, jangan sekali-kali engkau ambil dan engkau pegang, bahkan engkau nikmati. Kalau Ramadan sudah meninggalkan kita,
ketika Ramadan sudah goodbye dalam diri kita, maka insya Allah kalau itu benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah nilai takwa itu akan membentuk dalam pribadi diri kita. Yang selanjutnya adalah apa hikmah di antara daripada bulan suci Ramadan? Di antaranya Ramadan puasa mengajarkan kepada kita pribadi yang selalu ikhlas kepada Allah. Apa makna daripada ikhlas? Rasulullah mengajarkan doa yang sering kita baca, yang sering kita lantunkan. Allahumma lakasumtu, hanya kepada Engkau kami ya Allah berpuasa, hanya cuma kepada Engkau kami melaksanakan ibadah. Ibadah apa saja, mau dipuja orang, mau tidak dipuji orang sekaligus, apapun yang aku lakukan, ritual dalam pelaksanaan ibadahku, aku niatkan hanya cuma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti halnya ketika Ramadan mengajarkan kepada kita satu buah contoh. Ketika di saat kita masuk di dalam kamar mandi, ada air yang membludak sampai di luar. Kalau seandainya kita tidak merasa diawasi oleh Allah, kita tidak merasa diawasi oleh Allah, maka air itu bisa kita minum sampai banyak sekaligus. Tapi karena apa? Ikhlas mengajarkan kepada kita bahwa setiap gerak-gerik apa yang kita lakukan benar-benar diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti halnya hari ini kita melaksanakan puasa. Ketika di saat kita masuk dalam rumah, kemudian kita kunci rumah dengan begitu rapat, lalu kemudian istri tidak ada, anak-anak kita tidak ada keluar rumah, lalu kemudian di situ di dalam kulkas ada beraneka ragam makanan-makanan, maidah hidangan yang begitu lezat enak rasanya. Kalau kita tidak menanamkan rasa ikhlas, tidak merasa diawasi oleh Allah, maka satu kulkas ini akan bisa kita habiskan dengan waktu yang sekejap. Yang terakhir, Ramadan mengajarkan kepada kita, di antaranya adalah mari kita tanamkan jiwa istiqomah, jiwa kontinuitas, jiwa mendawamkan, melanggengkan, melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Meskipun Ramadan meninggalkan diri kita, tetapi Ramadan masih ada dalam benak hati kita. Meskipun Ramadan telah meninggalkan kita, Al-Quran tetap kita baca setiap hari dan setiap saat. Meskipun Ramadan meninggalkan kita, tangan kita juga harus tetap berpuasa untuk tidak mengambil yang memang bukan hak kita. Maka disitulah Ramadan memberikan pesan. Dan yang terakhir ada kabar gembira buat diri kita, diambil dalam sebuah riwayat hadis qudsi. Allah berfirman, lisaim farhatani, ada dua kebahagiaan bagi orang yang ketika di saat melaksanakan berpuasa. Farhatun inda fitrihi, orang itu akan mendapatkan kebahagiaan yang pertama. Di antaranya adalah dia akan diberikan kabar gembira ketika di saat berbuka puasa. Berapa banyak orang yang tercekik leher, kehausan, kelaparan ketika di saat menunggu waktu maghrib, hanya cuma seteguk air bisa melepas itu semua. Ini artinya apa? Begitu nikmat. Nikmat itu tidak harus menunggu kita rezeki banyak, cukup minum air putih seteguk pun. Kalau itu bersyukur, maka nilai syukur itu akan tinggi di hadapan Allah. Dan yang kedua di antaranya adalah suatu saat ketika kita berjumpa kepada Allah, akan ada kebahagiaan ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kuliah singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Marhaban ya Ramadan. Ini saja bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.